jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Allah sendiri yang berjanji. Amin. Amin. Kalau seandainya saya berkata sama Pak David jangan takut, bisa saja Pak David takut karena kita sama-sama manusia. Tetapi kalau Allah berkata jangan takut, itu artinya bahwa sepenuhnya Allah bertanggung jawab di dalam hidup kita. Bahkan Allah senantiasa menjamin segala kebutuhan kita, segala keperluan kita. Makanya dikatakan di dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu kalau dikatakan di dalam bahasa Ibrani bahwa Dia adalah Immanuel. Dia selalu menyertai, Dia selalu menemani hidup kita di saat-saat kita mengalami banyak masalah. Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan bahagia, bisa saja teman-teman kita itu lagi dalam kesulitan, bisa saja teman-teman yang kita yang dekat, keluarga, tetangga bisa menjauh dengan kita. Bisa. Contoh, Ayub. Kita melihat ketika saya pernah berkhotbah Ayub ini, ternyata bahwa dia adalah orang yang bahagia. Semua, bahkan Alkitab berkata dia orang yang terkaya. Dia mempunyai anak 10. Dia juga mempunyai banyak lembu 7.000. Banyak. Tetapi ketika Allah mencobai, ketika semuanya dihabisi oleh Allah, diambil oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang pertama, teman-teman dekatnya bukan saja hanya menjauh, tetapi menyakiti hati Ayub. Apa mereka katakan bahwa mungkin karena dosamu banyak. Yang kedua, yang lebih sadisnya, istrinya yang supportnya setiap hari, tiba-tiba istrinya berkata, kutukilah Allahmu itu. Itu istri loh. Itu artinya masih di dalam satu rumah. Di tengah-tengah masalah yang berkata bahwa kutukilah Allahmu itu, apakah engkau masih bertekun? Bertekun itu artinya apakah engkau masih berpegang? Apakah engkau masih bertahan di dalam imanmu? Kalau kita sebagai di dalam kepala keluarga, kalau kita tidak perlu sabar menghadapi, bisa saja keluarga jadi broken home terjadi. Tetapi Ayub ini begitu luar biasanya, sehingga di tengah-tengah masalah itu tetap setia. Tetapi kita melihat di pasal 42, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, dia berkata, Alkitab berkata 2 kali lipat Tuhan ganti. Tetapi semua lembu atau hartanya 2 kali lipat. Tetapi anaknya tidak 2 kali lipat. Ternyata saya baca bahwa anaknya sudah diambil 10. Tiba-tiba dikasih lagi 10, tidak 20. Karena anak kita berkata 2 kali lipat. Ternyata ketika saya survei, ternyata tidak. Istrinya satu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah masalah yang kita alami, di situ kita bisa mengalami, di situ kita mengalami di saat ada teman kita menjauh. Tetapi Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Ada satu pengakuan Daud di saat dia mengalami banyak masalah. Ia berkata di dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Allah menyambut aku. Itu artinya bahwa sekalipun keluarga tidak peduli, tidak care dengan apa yang sedang kualami, tetapi Immanuel, Dia tetap menyertai. Amin. Amin. Dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, kadang-kadang tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa saya katakan bahwa tidak perlu kita takut sebagai orang percaya? Segala kebutuhan kita, segala masa depan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Hanya saja kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada orang yang percaya tapi percaya saja. Saya mau katakan kalau hanya orang percaya saja, apa bedanya dengan iblis? Iblis juga percaya kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita percaya dan harus lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam kekhawatiran, Tuhan berkata seperti ini. Tuhan sangat benci orang-orang yang kuat. Tuhan sangat benci orang-orang yang bimbang. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak pernah menghasilkan hal yang baik. Kekhawatiran tidak membuat iman kita semakin bertumbuh. Tetapi justru di tengah-tengah kekhawatiran, kita senantiasa menjauh daripada Tuhan.
pikiran kita kemana-mana, sehingga kita di saat kita berdoa pun tidak fokus, karena kita sudah dikuasai, sudah dilingkupi oleh kekhawatiran. Apa yang dikatakan Ayub pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca nanti, Ayub pasal yang ketiga 25 dan 26, dia berkata di sana, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapatkan ketenangan, aku tidak mendapatkan ketenteraman, aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi yang timbul, yang muncul adalah kegelisahan. Kalau orang-orang hidup dalam kekhawatiran, percaya sesuai dengan firman Tuhan, tidak pernah mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena hidupnya terus hidup dalam kekhawatiran. Makanya Ayub berkata, kalau kita masih hidup di dalam kekhawatiran, kita tidak mendapatkan istirahat yang benar. Kita tidak mendapatkan ketenteraman damai sejahtera Allah. Sekalipun kita ada di dalam ibadah, tetapi kita tidak mengalami. Kenapa orang lain bisa bersaksi? Kenapa kita tidak? Karena kita hidup di dalam kekhawatiran itu sendiri. Tetapi pengakuan Daud di dalam Mazmur 56 ayat ke-4 dan ke-5, dia berkata di sana, ketika aku takut, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji bisa. Artinya bahwa di tengah-tengah ketakutan, inspirasi bagi kita sebagai orang percaya. Daud berkata, di saat kita takut, justru kita harus percaya kepada Allah. Kenapa? Kalau kita lari kepada manusia, Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat ke-5, kita adalah komunitas terkutuk. Kita adalah komunitas terkutuk dan yang namanya hukuman. Tetapi di saat kita sebagai orang percaya, di saat kita mengalami masalah, kita harus terus datang kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat ke-7, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Sementara menurut medis, orang yang hidup dalam kekhawatiran ternyata bisa memperpendek umur seseorang. Kita lihat survei, ternyata bahwa di saat orang itu khawatir, Bapak Ibu, semua kehidupannya tidak stabil dengan kesehatannya. Kenapa? Tidur pun tidak nyenyak karena banyak berpikir. Kondisi kesehatan juga kurang sehat. Sekalipun kita makan banyak, kenapa kita tidak sehat? Karena kita sudah hidup di dalam kekhawatiran. Sehingga banyak orang yang ada di rumah sakit, bukan sakit secara fisik, tetapi mereka sakit secara psikologi. Bisa saja kita sehat-sehat, tetapi hubungan kita kepada Tuhan seperti apa? Itu kita yang tahu. Ada 3 hal kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, karena Tuhan tahu bahwa kita mampu melewatinya. Amin. Amin. Alkitab berkata di dalam Roma ayat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-13, dia berkata di sana, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ketika sebab Allah setia dan Ia tidak membiarkan engkau dicobai, melewati kekuatannya. Pada saat engkau dicobai, Allah memberikan jalan keluar kepadamu sehingga engkau dapat menanggung. Artinya kalau Tuhan izinkan masalah bertubi-tubi dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan masalah pergumulan banyak, itu berarti Tuhan tahu bahwa kita bisa mampu melewatinya. Amin. Amin. Dan yang kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Supaya iman kita ini menjadi sempurna, supaya iman kita ini semakin teguh di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-6 dan ke-7. Alkitab berkata di sana, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini seketika engkau sedang berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ke-7 dia berkata, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya. Pada waktu Yesus menyatakan dirinya, engkau mengalami namanya kemuliaan kehormatan daripada Allah. Kalau Tuhan izinkan masalah yang kedua terjadi dalam hidup kita, itu artinya supaya kita naik level. Amin. Yes. Sama halnya dengan anak sekolah. Tidak mungkin bisa naik kelas 2 atau dari kelas 1 ke kelas 2 kalau tidak ada ujian. Amin. Amin. Dia berkata di dalam, kalau pandangan Yakobus, dia berkata begini. Yakobus ayat pertama sampai ketiga, dia berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu
menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang mati, supaya kamu utuh dan tidak kekurangan. Di tengah-tengah masalah, Yakobus berkata, anggaplah itu suatu kebahagiaan, anggaplah itu suatu kesempatan untuk mengoreksi hidup kita, apakah kita lagi dekat atau tidak sama Tuhan. Sementara di dalam Roma pasal yang kelima ayat ketiga sampai kelima ia berkata begini, dan bukan hanya hal itu, malah kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima dia berkata, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kenapa jemaat Roma tetap bertahan di dalam kesengsaraan? Justru berkata kami bermegah karena mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Supaya kita sebagai orang percaya semakin berkualitas. Amin. Amin. Apa yang dikatakan Ayub, disaja dicobai, disaja mengalami pergumulan. Ayub pasal 23 ayat ke-10 dia berkata, seandainya dia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku timbul seperti emas. Ternyata bahwa di saat kita mengalami masalah, supaya kita sebagai orang percaya supaya tidak sama dengan orang dunia. Tetapi di saat masalah terjadi, kita harus menjadi orang-orang yang berkualitas. Amin. Amin. Makanya saya katakan tadi bahwa Allah tidak pernah berdusta. Apapun doa-doa yang kita naikkan hari-hari ini, mungkin belum ada jawaban, tapi ingat bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Kesimpulan, hidup tanpa doa ibarat lampu tanpa minyak. Ini bukan lampu ini, tetapi lampu yang ada di kampung. Kalau tidak ada minyak tanah, tidak ada kehidupan. Kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak berdoa, maka hidup kita kosong. Sebelumnya malam hari ini, saya percaya kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu berarti ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini. Saya kembali.